Shalom adik-adik semua. Saya percaya adik-adik yang di rumah semuanya dalam keadaan sehat-sehat semua ya adik-adik ya. Amin. Hari ini Kak Indra ditemenin oleh Kak Sarah. Mungkin Kak Sarah hari ini kabarnya gimana Kak Sarah? Luar biasa, adik-adik harus luar biasa ya di rumah ya adik-adik. Boleh kasih tos dulu adik-adik ke mama papanya atau ke cici kokonya ya, kasih tos kiri kanannya ya. Amin. Semangat adik-adik semuanya. Semangat ya. Oke, kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau nyanyi sebuah lagu. Mari siapkan hati kita adik-adik ya. Bapakku datang padamu. Sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita mulai dari awal ya adik-adik ya. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan sama-sama. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita mulai dari awal ya adik-adik ya, kita mau berseru Tuhan bahwa Tuhan datang pada kita semua di rumah masing-masing. Haleluya Tuhan. Kita mau katakan sama-sama. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan atas kebaikan-Mu Tuhan. Atas kebaikan-Mu. Sekali lagi atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu.
Oke adik-adik, kita sebentar mau berdoa sama Tuhan. Kita mau lipat tangan kita di rumah masing-masing, kita mau fokus sama Tuhan pagi hari ini dalam ibadah Paskah kita. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami boleh ada, kami boleh sama-sama Tuhan untuk beribadah dalam rangka Paskah Tuhan pada hari ini Tuhan. Kiranya Bapa Engkau berkati setiap kami Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan. Kami percaya Tuhan di saat kami bersekutu, di saat kami mau melekat dengan Engkau Tuhan, Engkau memberikan kami mujizat-Mu Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan selalu Bapa. Terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Masih semangat? Saya percaya semangat semua ya Kak Semangat Sarah ya. semua adik-adik ya. Yang semangat boleh berdiri. Bangkit berdiri semuanya. Yang ada di Haleluya. rumah bangkit berdiri semua. Yes. Kasih tos 2 tangan ke mama, Tos. papa, cici, koko, adik, Tos. semua yang ada. Kasih tos. Tos. Oke adik-adik. Berapa banyak yang bersuka cita hari ini? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Lebih tinggi dari semuanya. Oke. Hari ini kita merayakan Paskah ya Kak Indra Iya, ya. Kak Sarah. Paskah Arrow Kids dan temanya adalah 1, 2, 3. God is so good. Katakan Haleluya. kiri kanannya God God is so good. God is so good. Oke. Haleluya. Adik-adik semuanya Tuhan Yesus baik buat adik-adik dan Amin. buat kita semuanya. Amin. Kita mau bersuka cita. Kita mau naikkan pujian adik-adik. Lebih semangat lagi ya. Siap. Berdiri semua, kita mau menyanyi bersorak buat Tuhan. Haleluya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Bersuka cita semua adik-adik ya. Haleluya. Katakan sama-sama. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Tetap semangat ya adik-adik. Membara. Membara Di dalam dada. dalam dada. Arrow Kids. Yuhu. Yes, yes, yes. Luar biasa ya Kak Luar Sarah ya. biasa. Tentunya adik-adik di rumah masih semangat ya. Masih? Masih. Dong. Oke adik-adik ya, kita sebentar tetap mau memuji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau tetap bergembira, kita mau loncat-loncat sama Tuhan ya adik-adik. Amin. Siap? Siap. Let's go. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu.
dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Haleluya. Tetap semangat ya adik-adik di rumah ya. Kita mau semangat lagi muji Tuhan. Dengar. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Tetap semangat adik-adik semuanya. Kita Haleluya. percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi setiap kita. Amin. 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 Saya Amin. persilakan adik-adik boleh duduk. Duduk manis ya adik-adik di rumahnya masing-masing. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Kak Indra ya. Oke Kak Sarah. Kita mau datang sama Tuhan, mau dengar-dengaran sama Tuhan. Mari adik-adik semuanya ambil sikap doa yang baik. Lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan sebuah pujian. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. katakan bersama-sama. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dengan segenap hati kita mau naikkan pujian ini. Haleluya Tuhan. Ku mau Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini
Aba. Ya Aba. Kita angkat tangan kita, adik semuanya kita katakan. Aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita mau satukan hati kita, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Tuhan yang baik, teramat baik buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah mati Tuhan 2000 tahun yang lalu, dan Engkau sudah bangkit hari ini Tuhan, menebus dosa setiap kami Bapa. Dan kami mau katakan kami mencintai Engkau Yesus. Ajar setiap kami anak-anak-Mu Tuhan untuk lebih lagi dan lebih lagi mengasihi-Mu. Sebentar kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Buka setiap hati kami, buka setiap telinga kami, biarlah firman-Mu boleh hidup dan bertumbuh di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Setiap anak-anak yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, shalom semuanya. Apa kabar? Mana yes-yesnya? Yes, yes, yes. Selamat siang semua. Oke, adik-adik semuanya bersuka cita ya. Coba lihat kanan kirinya, ada papa, ada mama, ada koko, ada cici, ada dede ya. Semuanya penuh dengan sukacita siang hari ini. Kita merayakan Paskah. Apa Paskah itu? Kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia bukan cuma mati, tapi dia Allah yang hidup. Dia sudah mati, dia bangkit kembali. Kenapa? Karena dia menebus dosa setiap kita. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, adik-adik coba sekarang semuanya duduk manis. Jangan ada yang ngantuk. Kasih tahu kanan kirinya, mama, papa, koko, cici, dede tidak boleh ngantuk. Sebab hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat kita semua. Sama katakan amin. Oke, ada sebuah kisah. Coba adik-adik duduk yang manis ya. Kakak akan membawakan sebuah kisah buat kita semua, buat adik-adik di tempat ini. Ya. Oke, ada seorang anak kecil yang bernama Rita. Dia seumuran adik-adik lah, mungkin sekitar 7 atau 8 tahun usianya. Apa yang dia lakukan setiap hari? Setiap hari dia berjualan buah. Di mana dia berjualan buahnya? Di stasiun kereta api. Adik-adik tahu kan kalau di stasiun kereta api itu banyak orang lalu lalang. Mereka mau pergi ke Jakarta, mereka mau pergi ke Bogor, semuanya naik kereta api. Karena kereta api adalah transportasi yang paling enak dan paling murah. Nah, si gadis kecil ini yang bernama Rita, dia berjualan buah setiap hari dia. Hari itu di stasiun kereta api ramai sekali orang. Lebih ramai dari hari-hari biasanya. Banyak orang hilir mudik. Lebih ramai lagi dari hari-hari sebelumnya. Nah, waktu dia sedang berjualan buah, dia lagi enak-enak jualan buah, tawarin buah, ayo bapak, ibu, kakak, adik mau beli buah. Tiba-tiba dari ujung sana nggak sengaja ada seorang ibu lewat di depan si penjual buah ini. Kaget apa yang dilakukan oleh ibu itu. Wah, nabrak buahnya. Buahnya jatuh semua. Dagangannya belum ada yang beli. Buah-buahnya hilang semua. Kemana ini?
Terima kasih Kak, terima kasih Kak, terima kasih. Gak ada yang hilang buahnya. Terima kasih ya kakak, kakaknya sudah pergi. Adik-adik, ternyata buahnya gak ada yang hilang. Walaupun tadi ada ibu-ibu yang nabrak gak sengaja. Cerita udah nangis. Karena dia melihat buahnya akan hilang, dia akan rugi. Ternyata buahnya tidak ada yang hilang, lengkap semuanya. Tahu apa yang dikatakan oleh si Rita? Lalu si Rita itu bertanya kepada bapak yang tadi. Bapak, apakah Bapak Tuhan Yesus? Hah, si bapak yang tadi kaget. Kok kamu bisa bilang saya Tuhan Yesus? Lalu si Rita berkata begini, saya memang tidak pernah ke gereja dan saya bukan orang Kristen. Tapi saya punya teman dan teman saya itu orang Kristen. Dan teman saya itu bercerita kepada saya, kalau kamu lagi sedih Rita, kalau dagangan kamu belum laku, kalau kamu lagi susah, kalau kamu tidak ada yang menghibur, kalau orang-orang tinggalin kamu, ada satu pribadi yang sangat baik yang tidak pernah tinggalkan kamu. Namanya Tuhan Yesus. Dan waktu tadi buah-buahan saya jatuh, buah-buahan punya si Rita, dagangannya jatuh semua berhamburan. Tidak ada yang menolong, hanya ada satu orang bapak yang menolong. Makanya saya bertanya kepada bapak, apakah Bapak Tuhan Yesus? Karena saya ingat cerita teman saya, kalau Tuhan Yesus itu menolong, sekalipun orang lain tidak ada yang menolong, hanya Tuhan Yesus yang mampu untuk menolong. Dan si bapak itu berkata, saya bukan Tuhan Yesus, tapi saya adalah pengikut Kristus. Kalau saya pengikut Kristus, saya harus sama dengan Kristus. Karena Kristus baik, maka saya pun harus mengikuti jejaknya. Menjadi orang baik yang menolong siapapun yang perlu untuk ditolong. Adik-adik sedang lagi dalam sedih? Atau adik-adik sekarang sedang dalam susah? Lagi susah, gak bisa ngerjain PR, lagi susah gak bisa ngerjain ulangan. Ada satu sobat yang selalu setia yang akan menolong adik-adik. Adik-adik mau ditolong? Bilang dong, mau. Mana suaranya lebih keras? Mau. Oke, datang sama Tuhan. Sebab Yesus yang akan selalu menolong kita. Dia Allah yang baik. Katakan God is so good. Oke, sama-sama sekali lagi. God is so good. Hore, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, hari ini kakak akan menceritakan sebuah kisah yang menarik untuk kita semua, ya. Oke. Adik-adik, buka Alkitabnya atau buka handphonenya, ya. Alkitabnya yang ada di handphone adik-adik. Di Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26. Oke, sekali lagi ya, kakak kasih tahu Markus pasal 8 ayat 22 sampai dengan 26. Oke, sudah dapat? Belum kedengeran. Sekali lagi sudah dapat? Yang sudah dapat katakan amin. Oke. Kasih tahu papanya mamanya, udah dapat belum sih Mah? Udah dapat belum sih Pak? Dek, udah dapat belum Dek? Oke, yuk kita baca sama-sama. Simak ya, lihat dan fokus. Oke, kakak akan bacakan pelan-pelan. Judulnya, Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta. Seorang apa adik-adik? Buta. Buta itu orang yang tidak bisa melihat. Adik-adik masih punya mata? Oke, bersyukur. Ini orang buta. Dan mereka memohon kepadanya, yaitu kepada Yesus, supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung.
Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab mereka melihat berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Oke, kasih tepuk tangan buat Cimita Maka Indra. Oke. Tadi siapa yang jadi orang buta? Kakak Mita. Siapa yang jadi Tuhan Yesusnya? Kakak Indra. Pantas enggak ya mereka ya? Pantas enggak Kakak Mita jadi orang buta? Kakak Indra jadi Tuhan Yesus cocok enggak? Cocok ya? Oke, atau enggak cocok? Lebih cocok jadi dokter. Nah, coba pegang mata adik-adik. Mata adik-adik pegang semua. Oke. Adik-adik bisa melihat semuanya? Oke. Tidak ada yang buta? Wah, bisa melihat. Kenapa kalian tetap bisa melihat? Karena kita punya Allah yang baik. Allah yang memelihara kita. Allah yang memelihara adik-adik. Sehingga adik-adik tetap sehat. Punya mata yang sehat. Bisa melihat. Bersyukur semua karena kebaikan Tuhan. Nah, oke. Sekarang adik-adik kita akan bahas cerita yang tadi kakak sudah bacakan buat adik-adik. Yang uniknya, coba baca ya. Yang uniknya, kenapa Tuhan Yesus harus menjamah mata orang buta itu sampai 2 kali? Emangnya kalau 1 kali Tuhan Yesus gak bisa? Emangnya Tuhan Yesus gak jago? Emangnya Tuhan Yesus kurang sakti? Sampai harus 2 kali menjamah mata orang buta itu? Kalau menurut adik-adik bisa gak Tuhan Yesus menjamah mata orang buta itu hanya 1 kali aja? Bisa gak? Coba kurang kencang, bisa gak? Bisa. Apa yang gak bisa buat Tuhan Yesus? Hanya 1 kali pun kalau Tuhan Yesus mau, Tuhan Yesus bisa lakukan. Tapi ini unik ya adik-adik ya kan? Waktu kita baca adik-adik ini unik karena apa? Tuhan Yesus sampai 2 kali meletakkan tangannya pada orang buta itu. Kalau 1 kali masih tampak buram, jelas. Kenapa harus 2 kali? Nah itulah kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Tuhan Yesus bisa melakukan dengan 1001 macam pekerjaannya, menyatakan kuasanya buat kita semua. Nah, Tuhan Yesus juga bisa menolong adik-adik dengan 1001 macam yang Yesus bisa lakukan buat adik-adik. Kalau adik-adik lagi kepengen minta sesuatu dan Tuhan belum jawab, adik-adik harus bersabar. Adik-adik gak boleh bilang, Tuhan Yesus gak tolong saya pengen minta sepatu ini skateboard, saya kepengen minta sepeda, saya kepengen beli mobil-mobilan, tapi kok mama sama papa belum beliin, mereka belum punya uang. Kenapa mereka belum punya uang? Kok Tuhan Yesus jahat? Tuhan Yesus tidak jahat. Ada waktu dan ketikanya Tuhan Yesus menolong, dan dengan 1001 macam cara Tuhan Yesus bisa menolong adik-adik. Tuhan Yesus juga bisa menolong papa, mama, adik-adik semuanya. Jadi bukan karena Tuhan Yesus tidak sakti, tidak mampu menolong adik-adik, menolong mama, menolong adik-adik untuk minta beli sepeda, untuk adik-adik mau beli mobil-mobilan, bukan berarti Tuhan Yesus gak mampu. Tuhan Yesus mampu, tapi ada caranya menurut cara Tuhan yang terbaik. Sebab Dia Allah kita, Allah yang sangat baik dalam kehidupan kita. Bisa aja kan kalau belum waktunya kalian tiba-tiba naik sepeda, kalian paksa-paksa padahal kalian belum mampu. Tiba-tiba apa yang terjadi? Kalian bisa terjatuh, kalian bisa mengalami luka dan lain sebagainya yang lebih parah. Tapi ada waktu dan ketika Tuhan yang baik, maka semuanya dapat berjalan dengan baik. Jadi mulai hari ini kalau kalian minta sesuatu sama mama dan belum dikabulkan doanya sama Tuhan Yesus, adik-adik gak boleh ngambek.
nggak boleh ngancem-ngancem. Aku belum dibeliin sepeda, aku udah nggak mau ke gereja lagi, aku nggak mau ibadah online lagi, aku udah nggak mau berdoa lagi, aku mau udahan lah datang sama Tuhan. Doa aku nggak dijawab, Tuhan Yesus jahat. Tidak pernah, tidak boleh berkata begitu. Tuhan Yesus tidak pernah jahat dalam kehidupan kita. Amin. Oke, yang pertama, yang kedua lebih menarik lagi. Ya, waktu ayat yang 26. Nah, sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang, menyuruh orang buta ini pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Kampungnya di mana tadi? Di Betsaida. Kenapa ya? Kok orang buta ini gak boleh pulang ke kampungnya? Padahal kalau orang buta ini pulang ke kampungnya, kan dia bisa bercerita. Kalau Tuhan Yesus udah sembuhin matanya. Kok ini gak boleh? Kenapa ya? Kenapa di Betsaida? Karena di Betsaida itu udah banyak orang yang ditolong Tuhan. Tapi hidup mereka gak berubah. Lihat pertolongan Tuhan, lihat Tuhan Yesus baik, lihat mujizat Tuhan itu banyak. Tapi hidup mereka gak berubah. Nah, sekarang kakak tanya sama adik-adik. Adik-adik udah pernah merasakan pertolongan Tuhan? Adik-adik udah pernah melihat dan merasakan mujizat Tuhan? Sudah pernah? Siapa yang udah pernah angkat tangan? Ayo di rumah angkat tangan. Nah, yang jadi pertanyaan, adik-adik udah berubah belum? Udah sering ditolong Tuhan, udah sering doanya didengar Tuhan, tapi adik-adik masih suka ngambek, masih suka ngelawan mama papa, masih males berdoa, males baca firman Tuhan, cepat marah, cepat tersinggung, cepat ngambek. Kok kalian tidak berubah hidupnya? Sementara kalian sudah sering ditolong oleh Tuhan. Sementara Tuhan selalu baik dalam kehidupan adik-adik. Kok hidup adik-adik gak berubah? Gak mau lah, gak mau baca firman. Main game terus tiap hari. Dari pagi sampai malam main game terus. Enggak ingat waktu berdoa. Enggak ingat waktu datang sama Tuhan. Males mau ibadah online, segen, lebih enak, lebih asik main game. Berarti hidup kalian tidak berubah. Padahal Tuhan sering tolong adik-adik. Kalau adik-adik sedih, Tuhan Yesus yang menghibur. Kok adik-adik gak berubah? Jadi jangan seperti kejadian di kampung Betsaida ini. Orang-orangnya tidak berubah. Mereka udah banyak melihat mujizat Tuhan, mereka udah banyak melihat pertolongan Tuhan. Tapi hidup mereka tidak berubah. Nah, adik-adik juga sudah banyak melihat pertolongan Tuhan, melihat mujizat Tuhan, melihat kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus tolong adik-adik sembuhkan dari sakit. Tuhan Yesus tolong adik-adik beliin mainan melalui orang tua kalian. Tapi kenapa adik-adik tidak berubah? Masih suka bandel, masih suka ngelawan orang tua. Tidak mau bantu mama papa, tidak mau tolongin dedek, tidak mau bantuin kokoh. Males lah bantuin kokoh, kokoh mah jahat. Aku males bantuin kokoh, aku males bantuin dedek. Aku maunya main game aja setiap hari. Apakah seperti itu hidup kita? Kita tidak menjadi contoh. Nah, adik-adik, melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa Yesus itu baik bagi kita. Mari adik-adik hidupnya berubah. Yang dulu cuma main game seharian berubah. Main gamenya dikurangin. Yang main terus di luar rumah dikurangi. Bantuin mama, bantuin papa, bantuin koko, bantuin dede. Adik-adik menjadi berkat walaupun adik-adik masih kecil. Tapi adik-adik bisa menjadi berkat buat kemuliaan nama Tuhan. Siapa yang mau jadi berkat angkat tangannya? Wah hebat, tepuk tangan dong buat adik-adik. Oke, adik-adik melalui karya kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita semua. Mari kita menjadi berkat buat keluarga kita, buat orang-orang di sekitar kita. Walaupun kita masih kecil, adik-adik masih kecil. Tapi adik-adik bisa dipakai menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa ya, oke. Sebelum kita lanjut acara kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita pejamkan mata kita ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan sangat baik pada siang hari ini. Kami menaikkan rasa ucapan syukur kami sebab Engkau Allah yang baik.
karya, kematian dan kebangkitan-Mu sungguh nyata bagi kami. Sebab itu ajar kami, adik-adik, anak-anak yang masih kecil ini, untuk kami mengerti firman-Mu, menjadi teladan Tuhan, menjadi orang yang mengerti di dalam Engkau sekalipun kami masih kanak-kanak. Tapi kami mengerti kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Pakai anak-anak-Mu Tuhan menjadi alat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai hidup mereka menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi sesama dan keluarga. Terima kasih, Engkau sungguh baik dan Engkau layak ditinggikan dan diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya berkata, amin. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bersyukur Kau yang melihara kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang di sekolah minggu Tuhan, bisa lancar Tuhan, bisa jadi anak Tuhan selamanya, supaya bisa jadi anak Tuhan selamanya, bisa pintar Tuhan, bisa pintar selamanya Tuhan, bisa berdoa, bicara sama Tuhan. Kami juga berdoa untuk Koko sama kakak rohani kami Tuhan, bisa mengajar dengan baik Tuhan, bisa nonton video sekolah minggu, bikin ketenangan untuk adik dia Tuhan. Orang tua juga supaya sehat Tuhan, dapat uang banyak, bisa beli susu Tuhan, baju, bisa bayar uang sekolah Tuhan, supaya bisa sayang selamanya. Guru juga supaya bisa ngajar sekolah minggu dengan lancar, bisa jadi guru yang terbaik Tuhan, jadi guru selamanya Tuhan, supaya jadi guru yang bisa mengajar dengan lancar, guru yang terbaik Tuhan, supaya jadi guru yang bisa mengajar dengan lancar, bisa jadi guru yang mengajar setiap hari Tuhan, supaya bisa jadi guru yang menyenangkan sekolah minggunya Tuhan. Virus corona juga supaya hilang Tuhan, gak ada lagi virus corona yang banyak bisa mendekat Tuhan, yang banyak atau yang sedikit Tuhan, supaya hancurkan Tuhan, hancurkan, supaya bisa dilawan Tuhan, supaya dapat pelindungan, gak ada lagi yang bisa mendekat Tuhan. Pasien juga supaya bisa sembuh Tuhan, bisa sembuh selamanya Tuhan, gak ada lagi virus yang bisa mendekat Tuhan, bisa sembuh cepat Tuhan, bisa sayangin anaknya Tuhan, bisa sayang, gak sakit lagi Tuhan. Tuhan, kami juga terima kasih sama Tuhan yang udah sembuhkan semua Tuhan, lindungi Tuhan, lindungi semua orang-orang yang di sini Tuhan, supaya terlindungi semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, bagaimana? Siapa yang diberkati boleh angkat tangannya tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Semua diberkati lewat firman Tuhan. Amin adik-adik. Amin. Haleluya. Kita tahu bahwa God is so good. Oke. God is so good. Adik-adik, pengumuman adik-adik buat semua adik-adik Aero Kids. Kakak mau mengumumkan untuk challenge, untuk tantangan yang ada. Yang pertama adalah untuk lomba menghias telur. Perhatikan baik-baik ya adik-adik, untuk lomba menghias telur, itu telur dan aksesorisnya disiapkan sendiri oleh adik-adik. Jadi telur dan aksesorisnya disiapkan sendiri oleh adik-adik, dan pengumpulan hasil karyanya menghias telurnya dikumpulkan pada hari Minggu tanggal 4 April jam 9 malam lewat WhatsApp grup Aero Kids di kelasnya masing-masing ya adik-adik ya. Tema menghias telurnya adalah kebaikan Tuhan. God is so good. Temanya adalah kebaikan Tuhan. Telur, aksesoris adik-adik siapkan sendiri, dikumpulkan lewat WhatsApp grup paling lambat Minggu 4 April jam 9 malam. Nah, harus kirim 2 foto ya adik-adik ya, yaitu foto hasil karyanya dan juga foto ketika adik-adik mengerjakannya. Oke? Oke adik-adik semuanya ya, siap? Dan masing-masing kelas kita punya 3 pemenang, jadi banyak banget kesempatan menangnya adik-adik. Hadiah yang menarik sudah disediakan oleh teachers yang ada.
Oke, next. Oke adik-adik, yang kedua adalah challenge kita lomba menceritakan tentang arti Paskah itu sendiri bagi mereka secara pribadi, Bapak adik-adik ya. Jadi menceritakan tentang kebaikan Tuhan untuk mereka. Dengan ketentuan sebagai berikut nih adik-adik. Yang pertama adalah dibuat dalam video, durasinya maksimal adalah 3 menit. Ingat ya adik-adik ya, maksimal 3 menit. Lalu hasil video dikirimkan kepada tim Aero Kids melalui WA Group masing-masing kelas paling lambat pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 jam 9 malam. Di hari yang sama dengan ibadah online Paskah Aero Kids ya adik-adik ya. Jangan lupa ya adik-adik, jadi malamnya setelah siang ibadah, malamnya langsung dikirim. Lalu setiap kelas akan ada 1 orang pemenang. Wow. Jadi 1 orang pemenang aja Kak Sarah Jadi ya. hadiahnya banyak banget adik-adik, semangat ikuti challenge-nya, berikan yang terbaik karena God is so good. Haleluya. Oke. Mari adik-adik, saya undang adik boleh bangkit berdiri Kita semuanya. bangkit berdiri semua Bapak Bangkit adik-adik berdiri, ya. kasih tos lagi 2 tangan Kita kasih ke papa tos. mama, cici koko adenya. Tos, tetap semangat ya Kita adik-adik mau ya. memuji Tuhan sama-sama. Haleluya. Katakan, Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. dari terbit. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Angkat tangan sama-sama adik-adik ya. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yeay. Kita mau doa adik-adik, saya persilahkan. Yuk adik-adik, mari kita berdoa, kita akhiri ibadah kita. Ya, kita sudah beribadah dari pertama sampai dengan selesainya siang hari ini. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala, tutup matanya supaya adik-adik bisa lebih konsentrasi. Ya, oke. Pejamkan mata kalian. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur siang hari ini. Kami boleh beribadah dengan sukacita, kami boleh memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, bahkan mengikuti setiap acara yang ada. Dan kami bersyukur semua karena penyertaan-Mu yang luar biasa. Dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Selanjutnya Tuhan, Engkau tetap menyertai kami bersama dengan papa mama kami, koko, dede, cici kami Tuhan. Satu keluarga, kami boleh senantiasa bersuka cita Tuhan. Dan kami merasakan Engkau Allah yang baik. God is so good.
Penyertaan-Mu sungguh nyata di dalam setiap kehidupan kami. Berikan kami kesehatan, tubuh yang penuh dengan kekuatan yang daripada Engkau, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dengan tubuh yang sehat, semangat yang Engkau berikan, kami tetap antusias datang kepada Engkau. Dan siang hari ini kami akan terima berkat daripada Engkau. Mari adik-adik kita angkat tangan kita semuanya. Oke, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, para orang tua yang dikasih Tuhan, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai-Mu, memberkati-Mu dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati.